Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Nuwasil qira'atana fi syarh kitab usul fit tafsir lima'ali Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Baik, wa nahnul an fi shafa wahid ba'da mi'ah. Mazilna natakallam 'anil Qur'anil Karim wa lam nadkhul fil qawaid al-muta'alliqah bi usulit tafsir. Nahnu al-an mazilna kal muqaddimah li ilmi usulit tafsir. Ba'da an takallamna an muqaddimatil muallif thumma muqaddimati asy-syarih thumma na'khudz al-muqaddimah li mawdu' usulit tafsir. Wahia ta'riful Qur'an, masalan awsafil Qur'an, quwwati ta'thiril Qur'an, makanatul Qur'an, ila ghairi dzalik. Qad takallamna an hadhihi al-asya', tsumma al-an nahnu fi raqam ats-tsalis min bayan al-fawaid al-mahsulah liman yata'allama an asbabi nuzulil Qur'an. Lau arafna asbaba nuzulin li ayatin ma nahsul ala hadhil fawaid. Al-faidatul ula takallamna anhu fakadzalika as-saniyah thumma al-an nakhus al-faidatu as-salisa. Ma hiya al-faidah allati nahsul idza nafham anna li hadhil ayah sababu an-nuzul. Baik. Qala huna bayanu inayatillahi ta'ala bi ibadihi fi tafriji kurubatihim wa izalati gumumihim. Law qara'na ayatan ma fil Qur'an thumma arafna sababa nuzuliha nafham min hadza anna Allah ta'ala lahu inayah kabirah bi ibadihi. Lahu inayah. Mana inayah? Al-ihtimam. Lahu inayah, lahu ihtimam bi'ibadihi fi ayyi syai' fi tafriji kurubatihim, dalam menghilangkan kesulitan-kesulitan mereka. Al-kurubat bimana al-afat, al-makruhat, ya, sesuatu yang memberatkan mereka. Jadi beban-beban itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hambanya. Itu menunjukkan Allah ada inayah terhadap hambanya. Wa izalati gumumihim, dan menghilangkan kegelisahan mereka. Contohnya apa? Misalnya dzalika ayatut tayammum. Contohnya ayat-ayat tentang tayammum dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah dan seterusnya ada ayat-ayat tentang tayammum. Apa sih tujuan dari syariat tayammum itu? Ya, untuk memudahkan bagi seorang ketika dia tidak mendapatkan air atau tidak mampu untuk menggunakan air. Itu hikmah dari tayammum ini. Maka tayamum itu tidak diturunkan langsung begitu oleh Allah dalam Al-Quran, tapi ada sebab yang melatar belakanginya. Ya, sebabnya itu disebutkan dalam Sahih Bukhari dalam hadis yang panjang, tapi Sahih Bukhari annahu doa iqdun li Aisyata radhiyallahu anha. Jadi kejadiannya, sebab nuzulnya adalah hilangnya iqdun. Hilangnya iqdun. Mana iqdun? Kalung. Hilangnya kalungnya milik Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Ini salah satu manzilahnya Aisyah dalam Islam, ya, bahwasanya banyak ayat-ayat Al-Qur'an sebab nuzulnya adalah beliau. Ya. Baik. Wa hiya ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Ya. Tusafir ma'an Nabi, fa aqama an-Nabi sallallahu alaihi wasallam li talabihi wa aqama an-nas ala ghairi ma'in. Ya, fa aqama an-Nabi li talabihi wa aqama an-nas ala ghairi ma'in lam yujad al-ma' fa syaqqa dzalika ila Abi Bakrin. Ya, para sahabat mengadukan hal tersebut kepada Abu Bakar, enggak kepada Nabi, karena apa? Nah, karena malu untuk ngomong, ngasih tahu ke Nabi bosnya air enggak ada, gitu. Mereka pengen berkhidmah kepada Nabi dengan sepenuhnya tanpa perlu Nabi tahu bahwasanya air sedang tidak ada. Mereka mengadukan hal tersebut kepada sahabat terdekat Nabi, itu Abu Bakar. Pada qaral hadits wa fihi fa anzalallahu ayatat tayammum fatayammamu. Maka kemudian hadisnya panjang, kiranya panjang, kemudian Allah turunkanlah ayat tayamum, kemudian mereka bertayamum. Faqala Usaid ibn Khudair, ya, mahya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin wal haditsu bil Bukhari mutawwalan. Usaid mengatakan mahya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin.
Jadi ini pujian kepada Abu Bakar dan keluarganya. Dalam hal ini Aisyah. Ya, tidaklah ini merupakan keberkahan pertama kali kalian bahai keluarganya Abu Bakar. Apa maksud Usaid di sini? Keluarga kalian tuh berkah sekali wahai Abu Bakar. Nah, kamu dan anak keturunanmu berkah sekali sampai kamu dan anak keturunanmu sering menjadi sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Dan itu bukan hanya sekali, kata Usaid. Ya, ini ucapan pujian di sini. Abu Bakar misalkan pujiannya banyaknya dalam Al-Quran. Ya, ketika Nabi dan Abu Bakar sedang ada di gua, ya, itu turun ayat. Ketika hijrah itu turun ayat, dan seterusnya. Asyarah fi hadza aidan bayanu inayatillahi ta'ala bil ibad. Di sini ada penjelasan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperhatikan para hambanya, wa tafriji kurubatihim, menghilangkan halangan-halangan atau hal-hal yang mengganggu mereka, yang memberatkan mereka, beban mereka. Wa izalati gumubihim, menghilangkan kegalauan mereka, li'anna sababa nuzuli ayatit tayammum annahu do'a iqdun li Aisyah radhiyallahu anha. Wal iqdu huwa ma talbasuhul mar'ah fi unuqiha. Iqdu itu yang dipakai di leher oleh perempuan li az-zinah, untuk perhiasan. Bagaimana penyair mengatakan wa fi unuqil hasna istahsanul iqdu. Di leher yang baik itu ya di situ tempat yang cocok untuk kalung. Taib, karena yaziduha jamalan. Jamalan afwan. Jarra dzalika wan nasu ala ghairi ma'in. Hal tersebut terjadi ala ghairi ma'in fa aghammahum dzalikal amru wa la yumkin an ya'sahu ar-rasul fayadfa'u an hadzal makan. Wan nabi sallallahu alaihi wasallam habasahum ala hadzal iqdi li umurin li'annahu mal wal malu qalil. Ya. Saniyan anna Aisyah radhiyallahu anha tatahalla bihi lirrasul alaihi wassalam asyrafil khalq fa huwa iqdun dzu qimah. Salisan anna ar-rasula murabbin li ummatihi bimaqalihi wa fi'alihi hatta ya'lamu ma liz-zawjati minal huquq wa annahu tajibu mura'atihinna wa hatta ya'rifu qadral mal fala yudayyi'uhu bila fa'idah. Fal muhim annahu ahbasahum alaihi salatu wassalam ala hadha wa laysa ma'hum ma was salatu qad hanat fama huwal hal. Anzalallahu ayatat tayammum fatayammamu badalan anil ma. Hadhihi hiya asy-syahid minal qissah. Ya, fakana fiha farajun 'azim wa hiya misdaqu qoulihi tabaraka wa ta'ala fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Wa ma aktsaru syawahid li hadhil qa'idatil 'ammah fi irda'il mar'ah al-mutallaqah waladaha yaqulu 'azza wa jalla fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun wa atamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asartum falan yudayyi'al walad wala budda an yassirallahu man yurdi'uhu fasaturdi'u lahu ukhra wasin lil qurbi wat tahqiq. Baik, ayat tayamum ini hanyalah segelintir dari hanyalah segelintir dari penerapan firman Allah fa inna ma'al usri yusra, bahwasanya bersama kesulitan itu ada dua kemudahan. Banyak sekali syawahid dalam ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam masalah irda'il mar'ah al-mutallaqah. Bagaimana seorang perempuan yang ditalak, ya, menyusui anaknya. Ya, bagaimana seorang perempuan yang ditalak menyusui anaknya. Seorang perempuan kalau sudah ditalak kan tidak stabil secara ekonomi, tidak stabil secara emosi dan seterusnya. Maka dia akan mendapati kesulitan, mendapati masyaqqah dalam menyusui anaknya. Maka apa solusinya dari Al-Qur'an? Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Jadi kalau istri-istri yang kalian ceraikan itu masih bersedia menyusui anak-anak kalian, maka berikanlah mereka upah. Ya, walaupun tetap udah dicerai, tetap diberikan rezeki. Wa tamiru bainakum bima'ruf. Wa in ta'asartum, bagaimana kalau enggak mampu untuk berikan rezeki, enggak mampu untuk menafkahi, fasaturdi'u lahu ukhra. Serahkan anak tersebut kepada perempuan lain jika si ibu tadi mengizinkan. Ya. Taib wasin lil qurbi wat tahqiq fasaturdi'u. Asin huna bimana al-qurb at-tahqiq. Fa idza ta'assara al-abawani fi irda'iz zawjati lil waladi fi miqdarin nafaqah aw ma ashbah dzalik al-hillu ya. Fal-hallu qaribun jiddan fasaturdi'u lahu ukhra min aina min fatiris samawati wal ardi yassirullahu lahu dzalik li'anna wa'dallahi haqqun. Fahimtum hadza? Fahimtum hadzal kalam am la?
Intinya di situ, kenapa? Hah? Kesimpulan dari paragraf ini bahwasanya ayat tayamum itu bukan satu-satunya ayat yang menyebutkan bagaimana Allah memberikan kemudahan bagi para hambanya. Ya, ayat tayamum memang ada kemudahan di situ, tapi tidak hanya ayat tayamum saja. Ada juga ayat dalam irda'il mar'ah al-mutallaqah waladaha. Bagaimana seorang istri, seorang ibu menyusui anaknya ketika dia sudah diceraikan oleh suaminya. Ya, dalam hal ini juga ada kemudahan oleh yang syariat berikan. Apa kemudahannya? Kalau nggak sanggup ngasih rezeki, nggak sanggup bayar untuk mantan istrinya itu, bayar sejumlah uang, kalau nggak sanggup seperti itu, maka serahkan kepada orang lain. Ya, serahkan kepada orang lain, bisa kepada bibinya, kepada ibunya, misalkan kepada neneknya, begitu bisa. Baik. Jadi solusi ini dari mana dia? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita. Baik. Faqala Usaid bin Hudair, "Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin wal barakah huna anna dhaya'a iqdiha sara sababan litafriji qurubatin nas." Baik, jadi hikmahnya di sini bagaimana hilangnya kalung Aisyah itu menjadi sebab untuk dipermudahnya urusan manusia. Ya, dipermudahnya urusan manusia sampai turunlah ayat tayamum. Wa sadaqa radhiyallahu anhu. Maka benarlah perkataan Usaid bin Hudair ini. Fa'ala Abi Bakrin lahum barakat laisa 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqat bal 'alal ummah aidan. Ya, sebagaimana Umar juga punya barokah-barokah. Walau lam yakun min barakati ali Abi Bakrin 'alal ummah illa khilafati Abi Bakrin lakafa biha barakatan. Ya, seandainya keberkahan keluarga Abu Bakar itu terletak pada Abu Bakar saja ketika menjabat sebagai khalifah, maka itu cukup kita mengatakan keluarganya Abu Bakar itu penuh dengan keberkahan. Apalagi ini juga putrinya, ya, Aisyah radhiyallahu anha. Wa hasala biha khairun katsir fa qitalu ahli riddah wa izzatil muslimin wa tawliyatil Faruq radhiyallahu anhu hadhihi kulluha min hasanati Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Ya. Ketika perang Riddah, itu kan di zamannya Abu Bakar, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, mengembalikan izzah kaum muslimin yang tadinya orang mulai ragu-ragu dalam agama Islam setelah sepeninggal Nabi SAW, Abu Bakar bisa menstabilkan keadaan tersebut, mengembalikan kaum muslimin ke dalam dekapan Islam, dalam keimanan. Kemudian sebelum beliau meninggal, beliau mengangkat Al-Faruq Umar bin Khattab sebagai pengganti beliau. Ini merupakan hasanah-hasanah Abu Bakar. Ya, perbuatan-perbuatan bijaksana, perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh Abu Bakar semasa hidupnya. Annahu hasaman niza' li wilayatil ahdi li Umar radhiyallahu anhu wa annahu wada'a al-haqqa fi nisabihi tamaman wa lihadza tu'addu khilafatu Umar radhiyallahu anhu min manaqib Abi Bakr radhiyallahu anhu wa barakatuhum katsira. Maka kita katakan bahwasanya khilafah Umar itu juga bagian dari keberkahan Abu Bakar. Karena Umar diangkat oleh siapa? Abu Bakar. Ya, Umar diangkat oleh Abu Bakar. Wa fi hadza ta'bir dalilun ala annahu yajuz an taqul li syakhsin hadhihi min barakatika wa ma asbaha dzalik idza kana sababan lil khair. Jadi berdasarkan perkataan ini boleh kita mengatakan kepada teman kita, saudara kita, keluarga kita, guru kita, hadhihi min barakatika. Ini merupakan bentuk keberkahan. Idza kana sababan lil khair, kalau dia adalah sebab untuk suatu kebaikan. Kita lihat dia melakukan sesuatu, misalkan kita lagi jalan berdua sama teman, kemudian dia lihat ranting pohon, dibuanglah ranting pohon tersebut, ya. Kemudian tiba-tiba lewatlah kendaraan banyak di situ, ya. Tidak melindas ranting tadi, tidak celaka oleh sebabkan ranting tersebut, maka naqul hadhihi min barakatika. Selamatnya mereka sampai tujuan merupakan bagian dari keberkahanmu. Baik. Jadi kalau harus ada sebabnya yang dilakukan orang terus ada. Nah, nggak bisa tiba-tiba untuk mengatakan hadhihi min barakatika. Nah, la budda hunaka dalil. Dalil. Yang namanya barokah itu apa? Al barakatu kama qalahu Ibnu Qayyim wa kasratul khairi wa ziyadatuhu, ya, wa dawamul khair wa subutuhu. Ya. Kebaikan yang terus mengalir dan menetap, itu yang disebut dengan al barokah. Harta yang berkah itu harta yang terus mengalir kebaikannya, ya, walaupun jumlahnya sedikit tapi dia
kebaikannya banyak. Ya, contoh harta yang penuh kebaikan yaitu yang antum infakkan, antum sedekahkan, itu harta yang berkah. Taib. Fa inna minan nas man yakunu mubarakan. Ada orang-orang yang dia penuh keberkahan dia. Kemana-mana dia jadi sebab kebaikan. Ya, ya sering kita temukan orang-orang yang seperti ini. Anda punya beberapa teman yang masya Allah, ya, wala nuzaki alallahi ahada. Mereka itu kita katakan mubarak, berhak mereka menyandang gelar mubarak ini karena selalu membawa kebaikan bagi orang-orang yang di sekelilingnya. Ya, misalkan dulu Anda pernah ngekos sama seorang teman, dia itu terkenal alim, ya, terkenal pendiam begitu. Jadi ketika kita bersama dia, kita selalu ingin untuk melakukan amal-amal kebaikan, termotivasi begitu. Ketika lagi semangat menurun, dia datang, maka tiba-tiba seolah-olah kita merasa lebih kuat untuk melakukan ibadah lagi. Nah, teman-teman yang seperti ini namanya teman yang penuh keberkahan, yang mengajak kita kepada jalan Allah. Nggak ngomong apa-apa mereka, dengan kehadiran saja sudah cukup. Apalagi kalau sampai menasihati dan seterusnya. Baik. Wa ma asbah dzalik idza kana sababan lil khair. Bu asap ya? Ada yang bakar ya? Yes. Fa inna minan nas man yakunu mubarakan wa yahsulu ala yadayhi minal khairi wal barakat ma la yahsul li ghairihi wa minan nas ma la yakunu kadzalik. Fa idza qulta li insanin matalan hadhihi min barakatika annaka hadarta wa hadarta fulan. Misalkan kita mengharapkan Bapak fulan untuk datang ke masjid. Datang dia, kita undang dia ke masjid, nggak datang. Nah, kemudian kita suruhlah anaknya, ya, tiba-tiba anaknya datang ke masjid bawa bapaknya. Nah, kita katakan ini keberkahan anaknya ini, ya, dia bisa datangkan bapaknya ke masjid. Au hadhi min barakatika annaka aslahta bainal qaum, atau dia memperbaiki urusan suatu kaum, mendamaikan suatu kaum. Wa ma asbah dzalik fa inna dzalika la ba'sa bih. Amma idza kana min barakatil mayit, itu dalam konteks orang yang masih hidup, mukhatab. Sekarang bagaimana dalam kondisi sudah meninggal? Walam yakun hadza syai' waqa'a fi zamanihi. Ya. Kebaikan yang dia lakukan oleh si mayit itu tidak terjadi ketika dia masih hidup. Ketika dia sudah meninggal baru kelihatan gitu asarnya. Fa hadza la yajuz. Naqul hadza la yajuz. Lakin la waqa'a fi zamanihi fala ba's. Tapi kalau terjadi di zamannya dia, ya. Maksudnya zamannya dia itu ya masih dekat-dekat, orang masih ingat sama dia gitu. Ya, walaupun sudah meninggal tapi masih dekat zamannya. Ya. Jangan misalkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, huwa rajulun mubarak, ya. Dia penuh keberkahan beliau. Ya, insyaallah seorang waliullah, ya, seorang ahli sunnah wal jamaah. Ya. Akan tapi kalau zaman sekarang kita mengatakan, wah tadi saya hampir ketabrak motor, ya, tapi nggak jadi saya selamatkan oleh keberkahan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hadalah yajuz. Paham dah? Karena huwa fata zamanuhu, sudah lewat zamannya. Ya. Meskipun begitu juga, walaupun di zamannya Syekh Abdul Qadir juga nggak boleh mengatakan perkataan yang semisal. Dalam kasus-kasus tertentu saja. Ya memang dia punya andil di situ. Misalkan antum mengatakan, alhamdulillah, misalkan antum hidup di zamannya Syekh Abdul Qadir. Tadi hampir anak diserempet sama mobil, ya, serempet sama motor misalkan. Tapi alhamdulillah berkat keberkahan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saya tidak jadi diserempet. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang membuat jalan itu mulus misalkan. Atau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang manggil dari belakang untuk minggir, ada motor di belakang misalkan, kasusnya seperti itu. Dia ada sebab. Tapi tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saja nggak kenal antum, tiba-tiba mengatakan penuh keberkahan, adalah yajuz. Walihada nahnu al-an naqul inna nuzula ayatit tayammum min barakati Aisyah wa hiya min ali Abi Bakar radhiyallahu anhum. Makanya kita katakan turunnya ayat tayammum itu merupakan keberkahannya Aisyah. Kenapa? Karena ayat Al-Qur'an itu kan dia kekal sampai sekarang dia relevan. Ya. Beda dalam kisah-kisah kejadian-kejadian yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Wal maqsudu annaka idza qulta hadza min barakati fulan wa huwa mayyit annahu in kana hasala syai' ba'da mautihi fa huwa haramun la yajuz. Bal qad yasilu ila haddi syirkil akbar. Ini khawatirnya akan membuka pintu syirik besar. Wa in kana syai'un hasala fi hayatihi wa kana sababan lahu fa hadza la ba'sa bihi. Ini dia tadi. Kama law anna syahsan asyara ala insanin tajirin an yabniya maktabatan li talabatil ilm. Contohnya misalkan antum kenal dengan orang yang kaya, ya, miliuner misalkan. Antum suruh dia atau antum minta dia untuk membangun sebuah maktabah perpustakaan bagi penuntut ilmu. Kemudian akhirnya dibangunlah perpustakaan tersebut. Ya, perpustakaan tersebut tentu bermanfaat bagi penuntut ilmu.
Kenapa bisa terbangun perpustakaan tersebut? Karena keberkahan antum. Gitu. Wastamarat hadil maktabah yutola'u fiha tullabul ilmi wa yantafi'una biha. Wa matar rajul. Kemudian laki-laki yang memberi isyarat tadi sudah meninggal, fanukulu hadhihi min barakati fulan. Wala ba'sa bidzalika. Seperti ini tidak mengapa. Li'annahu haqqan huwa alladhi kana sababan liwujudiha. Karena memang sebenarnya dialah penyebab dari adanya maktabah tersebut. Fa in qala qail hal yajuzu musahabatu ahlil khair liltimasil barakati masalan? Ya. Apakah boleh kalau gitu kita sengaja berteman dengan orang-orang yang ahlil khair untuk mendapatkan keberkahan darinya? Saya mau berteman sama fulan biar saya mendapatkan percikan keberkahan dari dia. Al-jawab, in kana hadzal rajulu idza sahibtahu wajadta indahu khairan ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa yu'allimuka ma lam takun ta'lam fa hadhihi barakah. Amma mujarrad suhbatihi yakunu lahu barakah fa hadza ghairu sahih. Kembali kepada niat. Ya. Kalau antum berteman dengan dia, kemudian antum mendapati di dirinya memang benar ada kebaikan, ya, dia selalu mengajak kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, mengajarkan apa yang antum tidak ketahui, maka ini keberkahan. Boleh berarti. Ya. Tapi kalau antum berteman dengan dia itu, ya, tidak antum mendapati hal-hal seperti itu, hanya dengan berteman saja antum berharap ada keberkahan, fahadalah la yajuz hada ghairu sahih. Paham maksudnya di sini ya? Ya, antum yang namanya ingin mendapatkan keberkahan itu kan terus-menerus bersama, terus antum ambil hal-hal positif dari dia. Nah, itu keberkahan bagi antum karena antum jadi berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Itu keberkahan bagi antum. Tapi kalau antum berteman hanya sekedar berteman saja, ya, baik buruknya antum ambil dari dia, ini nggak ada keberkahan bagi antum. Fahadza ghairu sahih. Baik. Padahal? Hah? Ingkana apa? Hasla mana hadasa? Ingkana hadasa syai'. Ya. La qulta hasala bermakna mendapatkan, hadza la budda an yakuna hunaka harfu jar ala. Hasaltu ala at-ta'am, hasaltu ala rizqi, hakala. Law kana la yujad harfu jar dan naqul hasala hada bermakna hadasa. Naqul hasalat al-hadisah bermakna hadasat al-hadisah. Kelas, faham? Anda menghindari untuk memberikan ta'liq yang panjang-panjang di beberapa pembahasan sekarang ini. Setelah Anda lihat-lihat lagi kitabnya, memang akan lebih bagus ta'liq itu nanti di pembahasan tafsirnya nanti. Ya, kalau sudah penerapan kita masuk ke al-masal, masuk ke kaidah-kaidah tafsir ya. Di situ nanti kita ta'liq panjang-panjang insyaallah. Adapun sekarang ini mujarrad al-qiraah saja. Kita ikhtisaran lil waqti aja. Baik, kelas. Baik. Nanti bihadzal qadar. Anaqtatim bidu'a kafatil majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.